Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih di channel YouTube Dosen Juga Manusia. Nah, sahabat-sahabat, kiranya sahabat-sahabat sehat selalu dimanapun berada. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi ilmu sharing terkait tool yang mungkin sudah dikenal banyak orang di dunia akademis, namanya Smart PLS. Nah, bagaimana kita nanti mengoperasikannya dan bagaimana kita memahami cara kerja Smart PLS akan saya jelaskan di video di channel YouTube Dosen Juga Manusia. Tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tonton videonya sampai habis karena saya pastikan Anda semua akan tersesat di jalan kebenaran. Nah, saya langsung saja. Teman-teman pastikan sudah mendownload menu PLS secara online. Jadi nanti teman-teman tinggal mendownload di situsnya Smart PLS seperti ini. Nah, teman-teman jadi masuk di Google atau Mozilla nanti Smart PLS dan seperti ini. Dia sudah menyediakan Smart PLS yang versi terbaru yaitu Smart PLS 4 yang bisa kita download secara gratis dan kita menggunakannya secara free trial 30 hari untuk pemula. Jadi di sini Smart PLS menyediakan aplikasi yang berbayar, tapi bagi kita yang ingin belajar kita cukup menggunakan trial yang 30 hari. Jadi itu teman-teman, nanti untuk berbayarnya sangat berlisensi dan kita juga dibatasi jika menggunakan yang trial untuk penggunaannya. Nah, sebelum masuk ke PLS, saya jelaskan dulu apa itu Smart PLS. Smart PLS itu adalah platform atau tool yang digunakan untuk membantu peneliti dalam mengukur satuan kerja secara statistik. Nah, di dalam PLS itu bisa digunakan untuk menganalisis univariat. Kalau SPSS itu bisa di analisis deskriptif statistik, juga bisa digunakan untuk mengukur regresi sederhana dan korelasi sederhana, atau analisis multivariat yaitu korelasi dan regresi berganda, analisis jalur, moderate regression analysis atau MRA, dan SEM atau structural regression model yang seperti ini frameworknya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, pada video kali ini saya akan mempraktekkan dahulu yang versi bagaimana mengolah data regresi linear berganda dengan data keuangan, karena SEM ini bisa kita gunakan ketika data kita itu baik berupa keuangan atau data sekunder, data yang persepsi, pemasaran, MSDM maupun data-data di wilayah social science dan humaniora, ataupun data-data yang di dunia pendidikan atau yang mengambil jurusan kependidikan. Jadi itu teman-teman sekilas tentang analisis SEM PLS. Saya langsung saja, nanti teman-teman kalau sudah mendownload akan terinstall back di sini. Saya sudah membukanya. Nah, ini adalah Smart PLS atau yang sering saya sebut namanya SEM PLS. Jadi tampilannya seperti itu teman-teman. Tampilannya seperti ini. Ya, teman-teman nanti bisa langsung ke sini. Di sini ada pilihan bahasa, sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Ini ada info tentang lisensi, ada cara menghitung, ada tema, ada tampilan, dan begini. Nah, bagaimana mempraktekkan teman-teman kalau data keuangan, baik itu data keuangan, social science, dan lain-lain, atau data yang berasal dari kuesioner, teman-teman harus merekapitulasinya dulu dalam sebuah Excel atau Microsoft Excel seperti ini. Ini saya contohkan di data sekunder. Saya mempunyai 4 variabel X dan 1 variabel Y, atau 4 variabel bebas dan 1 variabel dependen. Jadi bagaimana nanti algoritmanya, teman-teman diwajibkan menyimpan data Excel ini berbentuk CSV. Nah, seperti ini. Ini teman-teman tinggal simpan aja. Di sini bentuknya CSV atau CSV MS-DOS sama saja. Nah, karena Smart PLS ini hanya bisa menerima file-file yang bentuknya CSV. Nah, saya langsung saja mempraktekkan bagaimana mengoperasikannya. Silakan teman-teman ke new project. Saya anggap ini nanti namanya karya. Kita tinggal oke. Kita tinggal oke saja nanti teman-teman. Kalau sudah oke, nanti akan muncul
project kita. Nah, ini ada tulisan double click to import data. Nanti klik 2 kali, kita cari data yang sudah kita rubah menjadi CSV tadi. Nah, ini ada CSV, kita open. Nah, tetap biarkan, atau teman-teman mau ngedit juga nggak apa-apa, namanya langsung ke OK. Nah, ini ada deskripsi data. Nah, ini missing ini maksudnya pastikan teman-teman tidak ada data yang terlewat, atau tidak ada data yang salah, atau tidak ada data yang dikurangi. Ini kalau ada yang salah masih ada tulisannya 1 atau 2 missingnya ini. Jadi itu teman-teman, langkah awal bermain SMPLS adalah kita harus menggambarkan kerangka kerja atau patch modelnya seperti ini. Nanti setelah data kita masuk dengan benar seperti ini, kita tinggal masuk ke new patch model. Nah, kita namai misalkan karya 11 misalkan. Nah, secara otomatis nanti indikator-indikator atau variabel laten itu X sama pun Y akan terinclude di sini. Nah, ini Y-nya return saham. Nah, nanti kita gambarkan di kerangka kerja ini. Misalkan seperti ini. Jadi teman-teman tinggal menggeser indikator yang ada di sini menjadi sebuah konstruk. Nah, kita samakan seperti framework yang ada di karya ilmiah kita. Nah, ini ada tulisan error, tapi nggak apa-apa, tetap lanjutkan dan sesuaikan menurut teman-teman. Ini bisa digeser, kita luruskan panahnya secara simetris. Nanti teman-teman bisa ngatur sendiri. Nah, ini IPS, ROE, NPM, dan terakhir ROA. Nanti akan saya praktekkan. Ini tinggal teman-teman sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Ini adalah frameworknya, tapi belum jadi. Nah, nanti teman-teman seperti ini, tinggal menyesuaikan frameworknya, tinggal kita tata, kita luruskan berdasarkan keinginan teman-teman semuanya. Tinggal kita sesuaikan. Jadi ini teman-teman, kita rubah ini karena ini tidak asimetris. Nanti diklik lingkarannya, klik kanan dan pindah ke kanan. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah ada namanya, ini bisa kita namai, laten variabel ini kita namai, nanti klik kanan, rename, kita namai ini adalah EPS atau earning per share. Nah, nanti OK, nah, akan jadi EPS. Ini kita namai ROE, misalkan ROE. Nanti akan jadi seperti ini, NPM. Nah, maka jadi framework seperti ini. Apakah ini selesai? Ini belum selesai teman-teman, karena tidak sesuai dengan framework kita. Nanti teman-teman bisa lanjut ke connect untuk menggambar garisnya. Tinggal kita gambar garisnya. Nanti kalau benar warna merah ini akan berubah menjadi biru teman-teman. Jadi tinggal klik-klik aja, geser. Nah, teman-teman harus hati-hati. Nah, ini tidak sesuai teman-teman. Nah, ini ada yang merah, berarti ada yang variabel yang mungkin tidak sesuai atau tidak terkoneksi dengan baik teman-teman. Jadi ini kita gambarkan. Nah, kita hapus dulu. Jadi kita tata. Ini kita ganti dulu rename-nya ROA. Baru kita ke connect. Apakah nanti bisa berubah? Nah, ini teman-teman, untuk kembali kita ke select ini agar kita kursor kita berubah. Nah, ini adalah tampilan Smart PLS yang sudah tergambar frameworknya. Jadi ini teman-teman, bagaimana nanti menganalisisnya, nanti teman
Oke, saya lanjutkan teman-teman. Ini adalah tampilan frameworknya. Jadi di sini sudah jadi framework penelitian kita, analisis regresi berganda dengan menggunakan data sekunder. Nah, bagaimana memunculkan hasilnya nanti akan saya praktekkan. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpannya. Ini saya namai dulu return on asset, return saham, maaf. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah framework kita. Ini bisa kita simpan. Jadi teman-teman nanti bisa menyimpannya dengan memperbesar ini. Sebesar-besarnya teman-teman. Nanti kalau nah ini sudah mentok. Nanti teman-teman tinggal di sini export as email to file, atau ke sini ke file, export as email to file. Nah, atau langsung di copy ke Word. Karena saya pakai Pro jadi bisa. Nanti kalau akun student nggak bisa seperti ini. Nanti ekspor ke Word. Nah, kita namai di sini framework awal. Nah, baru kita kembali ke ini adalah yang terkecil. Nah, ini bisa kita kecilkan. Nah, nanti secara langsung dia akan terbuka seperti ini. Nah, ini belum selesai teman-teman. Ini framework awal kita. Nah, bagaimana untuk menganalisisnya? Kita lihat hasilnya, apakah ini berpengaruh atau tidak, mana yang berpengaruh, mana yang tidak. Teman-teman tinggal satu klik saja, calculate seperti ini, langsung ke PLS algorithm. Nah, jadi teman-teman tinggal mengklik ini. Nah, nanti next, start calculation, ditunggu saja sampai ketemu hasil. Nah, ini sini ada informasi banyak. Ini adalah hasil perhitungan kita. Nah, bagaimana mencari total efeknya? Ini ada indirect effect, ini adalah pengaruh langsung, ada outer leadings, nah ada inner leadings. Nah, outer leadingnya apa? Nah, ini kalau satu warnanya hijau berarti semua data itu dianggap valid. Nah, ini indirect effect tidak ada karena kita tidak mencari indirect effect. Nah, ini total efeknya. IPS terhadap return saham, nah ini 0,334, NPM return saham ROA sekian. Nah, berarti cara bacanya bagaimana nanti saya bantu untuk membacanya. Nah, ini adalah informasi R square, ini adalah konstruk reliability. Nah, ternyata hijau semua, berarti nilai metrik kita itu valid semua dari data yang saya masukkan tadi. Nah, jadi teman-teman itu path analysis, ini hasilnya. Nanti kita coba analisis di mana. Kita lihat di gambar yang sudah kita simpan tadi, apakah ada perbedaan. Nah, ini teman-teman, ini adalah hasilnya adalah yang tengah ini. Dikatakan berpengaruh jika gitu. Jika signifikasinya kurang dari 0,05 itu kalau regresi. Nah, karena ini lebih berarti sudah pasti ini tidak berpengaruh. Nah, ini pengaruh secara bersama-samanya sekian. Jadi itu teman-teman PLS algoritmnya, path koefisiennya, total efeknya tidak ada. Nah, total efeknya ini sama dengan yang ini. Jadi itu teman-teman, untuk mencari, nah ini untuk mencari regresi secara linear berganda. Ini inner modelnya, dan yang dibaca adalah path koefisien. Nah, bagaimana cara membacanya akan saya praktekkan di video saya yang selanjutnya. Lanjut teman-teman, apakah ini adalah algoritma yang dibaca hanya hanya informasi ini, hanya dan R square. Nah, sekarang kita ke perhitungan menggunakan, kembali ke sini, kembali ke gambar ini dan calculate. Kita bootstrapping. Nah, kita bootstrapping itu adalah bagaimana sampel itu diulang beberapa kali agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi teman-teman tinggal start calculation, ditunggu saja sampai selesai serat, nanti akan muncul hasilnya yang baru. Nah, inilah yang perlu kita baca.
IPS terhadap return aset P value nya 0, nah sekarang kita ke gambar dulu. Nah ini gambarnya setelah kita bootstrapping. IPS T tabelnya sekian, ini adalah nilai T hitung, itu adalah nilai T hitung. Nah PET koefisiennya mana ini? Pengaruh IPS terhadap return saham berpengaruh signifikan karena ini warna hijau, yang merah-merah ini berarti dia tidak berpengaruh. Nah ini total efeknya tidak ada spesifik indirect effect karena ini digunakan untuk variabel-variabel yang sifatnya intervening. Jadi khusus untuk PET ini yang kita baca hanya PET koefisien ini atau total efek ini. Nah jadi itu teman-teman, tinggal kita copy hasilnya ini PET koefisien. Nanti bagaimana transform ke Word dan bagaimana mencari atau menganalisis, membahas dan menginterpretasikan nanti akan saya lanjutkan di video-video saya berikutnya untuk menganalisis data ini. Jadi itu teman-teman, sekilas dari saya, nanti tinggal disimpan aja. Ini tadi kita simpan, caranya sama, file, export to image, dan nanti akan tersimpan tampilan ini. Ini adalah T hitungnya, semua T hitungnya untuk bootstrapping, nanti yang kita masukkan yang sini. Jadi itu teman-teman, bagaimana cara menyimpannya ini. Kalau di versi Staden ini tidak bisa di kopas, tapi teman-teman harus rela membuat men-screen tool. Tapi kalau saya pakai ini, pakai yang Pro, jadi saya bisa menyimpannya. Nah, ini jadi saya bisa menyimpannya. Jadi itu teman-teman, bagaimana menyimpan, mengkopinya ke Word akan saya praktekkan di video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman. Ini adalah tutorial untuk Smart PLS menggunakan data sekunder atau data keuangan secara seksama menggunakan Smart PLS dan menggambarkan analisis jalurnya. Jadi seperti ini nanti menggunakan Smart PLS, dan tidak harus menggunakan SPSS. Jadi Smart PLS juga bisa membantu kita mencari pengaruh antar variabel X terhadap variabel Z. Untuk berikutnya saya akan melanjutkan di tutorial saya bagaimana menginterpretasikan hasil perhitungan saya ini di Smart PLS dan di Word itu. Terima kasih teman-teman, saya kira itu semoga bermanfaat. Salam literasi, salam berbagi, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.